kita akan bahas karakter anime lagi. Tapi kali ini bukan dari Fate series, melainkan dari Dandadan. Anime Dandadan itu menceritakan dua murid SMA yang memiliki kepercayaan yang berbeda mengenai keberadaan hantu dan alien. Yang cowok, namanya itu si Okarun, dia percaya alien tapi nggak percaya hantu. Sedangkan yang cewek, namanya Momo, dia percaya hantu, tapi nggak percaya alien. Nah, di dalam perselisihan itu, akhirnya mereka berdua bertaruh untuk menentukan siapa yang benar. Dan ternyata dua-duanya beneran ada. Hantu itu ada, alien itu juga ada. Dan cerita kedepannya nanti, mereka berdua ini dan juga beberapa karakter yang akan muncul akan bekerja sama untuk melawan hantu dan juga alien dalam misi untuk menemukan ubi jalar dan biji zakarnya si Okarun. Gitu. Nah, selama season 1 ini, kalau kalian udah nonton, ada dua hantu ataupun yokai yang muncul. Yang pertama itu jelas banget adalah Turbo Granny atau Nenek Turbo, dan yang kedua itu adalah Acrobatic Silky. Nah, sejauh research yang aku lakuin, ternyata dua hantu ini atau dua yokai ini terinspirasi dari sebuah urban legend yang tersebar di Jepang. Dan di sini kita akan bahas urban legend itu sejauh research yang aku lakuin. Nah, jadi sesuai dengan namanya, Turbo Granny itu adalah urban legend tentang nenek-nenek yang memiliki kecepatan lari yang sangat tinggi. Bayangin kita berkendara pada malam hari di jalanan yang sepi dan juga gelap. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang sangat cepat yang menyalip kendaraan kita. Dan kalau kita sempat melihatnya secara sekilas, kita akan menyadari bahwa yang barusan lewat itu adalah nenek-nenek atau wanita tua. Nah, urban legend nenek-nenek yang larinya cepat ini sebenarnya tersebar di seluruh Jepang. Cuman nama dan narasinya aja yang sedikit berbeda. Ada yang mengatakan dia berlari, ada yang mengatakan dia itu melompat, bahkan ada yang bilang dia itu larinya sambil bawa bola basket. Jadi beda-beda. Nah, ada juga versi di mana Turbo Granny ini tidak berbahaya. Jadi ya dia cuman menampakkan dirinya dengan kecepatan tersebut. Dan ya udah, selesai. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Tetapi ada juga versi yang lebih berbahaya, di mana jika Turbo Granny ini berhasil menyalip kendaraan kita, maka kita akan mengalami kecelakaan. Nah, tergantung dari kondisi dan situasinya, bisa aja dia memakan korban sampai meningsoy, bisa aja cuma luka-luka. Tapi yang pasti itu adalah terjadi kecelakaan. Nah, kemudian di versi yang lebih barunya lagi, ada cara untuk mengatasinya. Jadi kalau kita disalip sama nenek turbo ini, kita jangan berusaha untuk mengejarnya. Usahakan kita lebih waspada dan mempertahankan kendaraan di kecepatan yang sewajarnya. Karena kalau kita berusaha menambah kecepatan untuk mengejarnya, hal itulah yang bisa membuat kita mengalami kecelakaan. Apalagi seperti yang aku bilang sebelumnya, biasanya Turbo Granny ini muncul di jalanan yang sepi dan juga gelap. Nah, kemudian untuk kecepatan nenek turbo ini sebenarnya berbeda-beda tergantung dari daerah mana. Ada yang bilang larinya itu cuma 40 km per jam, ada yang bilang 80 km per jam, ada juga yang bilang larinya 100, 120, bahkan yang paling cepat dari yang aku baca itu 1000 km per jam. Nah, tapi ada alasan yang cukup masuk akal kenapa kecepatan Turbo Granny ini berbeda-beda. Nah, jadi kecepatan Turbo Granny yang semakin meningkat itu dikarenakan kecepatan alat transportasi yang semakin juga meningkat dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada kendaraan yang cepat, maka Turbo Granny akan lebih cepat dari kendaraan tersebut. Ya mungkin supaya Turbo Granny ini tidak lekang oleh waktu mungkin ya. Soalnya ya lucu aja gitu kan, kalau Turbo Granny dipatokin kecepatannya itu 100 km per jam, berarti dia nggak bisa ngejar mobil dengan kecepatan di atas itu dong. Ya kan? Dan hantunya ataupun urban legendnya jadi nggak punya harga diri. Nah, makanya mungkin untuk mempertahankan rasa takut itu, Turbo Granny ini kecepatannya semakin meningkat. Nah, baru di anime Dandadan itu kan sarangnya Turbo Granny itu ada di sebuah terowongan yang angker. Tapi dari banyak versi urban legendnya yang aku baca, hanya satu versi yang narasinya itu berkaitan dengan terowongan, yaitu versi dari prefektur Hokkaido.
Jadi di salah satu terowongan di Hokkaido, dikatakan dihantui oleh nenek-nenek yang larinya itu cepet banget. Kalau kita berkendara lewat terowongan itu pada malam hari, dan kondisinya juga lagi sepi, maka kemungkinan besar kita akan melihat turbo granny tersebut. Nah, di situ terkadang turbo granny ini sengaja menyamakan kecepatan kendaraan kita. Dan kalau kita pakai mobil, sambil kita melaju itu, turbo granny ini akan mengetuk-ngetuk kaca jendela mobil kita. Tapi ketika kita keluar dari terowongan tersebut, seketika turbo granny ini akan menghilang. Nah sayangnya ya, aku nggak menemukan sebuah cerita atau narasi mengenai nenek-nenek ini semasa hidupnya. Jadi aku kurang tahu apa alasannya nenek-nenek ini menjadi hantu kemudian berlari menyalip-nyalip mobil. Dan aku juga kurang tahu bagaimana dia meningsoinya. Tapi ada alasan yang cukup masuk akal kenapa urban legend ini mulai beredar. Nah, sebenarnya semua narasi ini digunakan untuk melindungi manusia itu sendiri. Urban legend ini adalah perwujudan dari rasa takut para pengemudi yang berkendara di jalanan yang sepi dan juga gelap. Nah, munculnya turbo granny ini adalah sebuah peringatan untuk mereka agar selalu berhati-hati dan menjaga batas kecepatan. Jadi ya targetnya itu bisa kita bilang orang-orang yang berkendara dengan sangat cepat di jalanan yang gelap. Nah, satu lagi, kalau kalian udah nonton Dandadan ini, kalian pasti sadar ada satu hal yang belum aku bahas, yaitu nenek turbo yang mengincar ubi jalarnya para pria, dan juga narasinya yang mengarah untuk melindungi wanita dari kasus pelecehan seksual. Sejauh research yang aku lakuin, urban legendnya tidak menceritakan hal tersebut. Sehingga besar kemungkinan urban legendnya itu memang tidak ada mengarah ke sana. Itu hanya pengembangan dari anime atau serial Dandadannya. Nah, yokai yang kedua itu adalah Acrobatic Silky. Jujur cerita yokai ini tuh di animenya itu menyentuh banget ya. Dimana yokai ini dulunya adalah seorang manusia. Lebih tepatnya itu seorang wanita yang menjadi orang tua tunggal bagi putri sematawayangnya. Dan mereka berdua ini sama-sama memiliki hobi menari. Tapi ya nasib mereka tidak baik. Ibunya itu terlilit banyak hutang sehingga dia banyak melakukan pekerjaan apapun. Tapi ya sayangnya pada akhirnya dia kehilangan alasan terbesar hidupnya, yaitu putrinya sendiri. Karena dia nggak bisa bayar hutang dan anaknya ini diambil secara paksa dan sepihak. Ibunya berusaha mengejar anaknya, tapi dia tidak berhasil mendapatkannya kembali. Dan karena keputusasaannya itu, dia akhirnya menari di atas gedung untuk terakhir kalinya, dan kemudian bundir dengan menjatuhkan dirinya dari atas gedung. Tapi arwah sang ibu tersebut gentayangan dengan kondisi dia tidak mengingat apa yang dianggapnya penting. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan anak kecil yang lain, sehingga itu mengingatkannya terhadap sesuatu yang penting baginya, yaitu putrinya sendiri. Dari situ barulah dia memutuskan untuk melindungi anak kecil tersebut. Nah, kalau di urban legend aslinya, yokai ini tuh memiliki kesamaan dengan urban legend Sara-Sara. Nah, dari yang aku baca, Sara-Sara ini muncul di forum 2 Channel pada tahun 2008. Dan ya, tentunya itu menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat Jepang. Nah, Sara-Sara ini digambarkan sebagai wanita setinggi 2 meter, dengan dress berwarna merah, rambut hitam panjang, dan topi bundar. Kurang lebih ya mirip lah sama versi Dandadannya. Nah, narasinya ini mengatakan bahwa dia itu sering muncul di atap-atap gedung, dan dia menari-nari di sana. Dan seringnya itu dia muncul di prefektur Fukushima. Nah, narasi seperti ini bisa kita lihat sangat tercermin di anime Dandadan, di mana sang ibunya itu menari-nari di atas gedung. Nah, tapi terkadang di urban legendnya itu, Sara-Sara ini bisa aja tiba-tiba muncul di hadapan orang, kemudian dia langsung melakukan tarian anehnya itu. Nah, katanya siapapun yang melihat tarian tersebut, maka dia akan terkutuk. Hidupnya udah nggak lama lagi. Dan lagi-lagi ya, aku nggak nemuin narasi Sara-Sara ini semasa hidupnya itu seperti apa. Meningsoinya bagaimana, apa motivasinya melakukan tarian-tarian itu setelah dia menjadi hantu. Nah, cuman ya, ada beberapa orang yang mengaitkan Acrobatic Silky ini dengan hantu yang satu lagi, yaitu Hachisaku-sama, wanita dengan tinggi 8 kaki. Yang mana ini udah pernah kita bahas. Yang mana hantu ini suka menculik anak-anak. Cuman ya hantu ini tuh nggak ada hubungannya sama tari-tarian. Mungkin kenapa Hachisaku-sama ini dikait-kaitkan sama Acrobatic Silky itu karena penampilannya. Karena penampilannya itu mirip, Pak. Dia pakai topi bundar, tubuhnya itu juga besar, rambutnya itu juga panjang. Cuman nggak ada kaitannya sama menari.
Itu aja untuk konten kali ini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.